Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari sinetron Naluri Hati untuk episode malam ini. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya jika kawan semua yang baru saja nyasar ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Episode kali ini diawali dengan Zen yang sedang termenung sendirian. Selanjutnya terlihat kilas balik di saat Zen terbangun dan tiba-tiba saja ia kehilangan Naila. Kemudian terlihat Zen yang bertanya kepada pedagang yang ada di daerah itu. Zen pun memberikan ciri-ciri Naila kepada pedagang itu. Si pedagang pun mengatakan bahwasannya memang Naila tadi sempat kemari dan Naila menanyakan alamat terminal. Dan tidak lama kemudian Naila pun pergi dari kedai itu. Selanjutnya terlihat Zen yang mengingat saat-saat di mana dirinya menyaksikan mayat dari neneknya Naila. Kemudian terlihat orang-orang yang baru saja selesai menguburkan jenazah dari neneknya Naila. Dan kemudian terlihat Zen yang berusaha untuk menginterogasi adiknya, yaitu Farah. Dan pada akhirnya Farah pun mengakui kehamilannya kepada kakaknya itu. Zen pun memarahi Farah habis-habisan karena telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal dan juga mempermalukan keluarganya. Selanjutnya terlihat Zen yang sedang melabrak si Ontohod Gilang. Zen meminta pertanggungjawaban kepada Gilang, akan tetapi dengan santainya Gilang menjawab, "Apa buktinya jika memang benar Farah adalah anak gue?" kata si Ontohod Gilang. Dengan perasaan kesal dan juga kecewa, akhirnya Zen pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dengan berat hati Zen harus mengatakan kepada Farah bahwa sebenarnya si Ontohod Gilang tidak ingin mengakui jika anak yang dikandung oleh Farah adalah darah dagingnya. Farah pun merasa sangat sedih setelah mendengar pernyataan dari kakaknya. Di adegan selanjutnya terlihat Naila yang menyuguhkan secangkir kopi untuk Zen. Zen pun tersenyum sambil menikmati kopi tersebut. Beberapa saat kemudian akhirnya Zen pun sadar dari lamunan dan hayalannya. Kemudian Zen berkata, "Seandainya kamu masih ada di sini, Nay." Sementara di tempat lain terlihat Naila yang sedang bersedih atas kejadian yang baru saja ia lihat di hadapannya. Naila tidak menyangka jika Dennis akan mengkhianatinya dengan berselingkuh di belakangnya dengan wanita lain. Padahal guys, sebenarnya Dennis juga terus berusaha mencari tahu keberadaan Naila, akan tetapi ia tidak berhasil. Dan si Ontohod Cindy pun memanfaatkan keadaan ini untuk mendekati Sandy. Hati Naila pun begitu tersiksa setelah menyaksikan kejadian itu. Saking putus asanya Naila, sampai-sampai ia berkata bahwasannya dirinya akan berhenti mencintai Sandy. Di adegan selanjutnya terlihat Ibu Hanum yang sedang bersedih atas kejadian yang telah menimpa keluarganya. Kemudian Zen menghampiri Ibu Hanum dan mencoba untuk menenangkannya. Zen meminta Ibu Hanum untuk tidak bersedih lagi. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita harus kuat, kata Zen kepada Ibu Hanum. Kemudian Ibu Hanum berkata kepada Zen, "Zen, kamu adalah anak yang sangat kuat. Meskipun masalah kamu lebih banyak, tapi kamu masih sempat untuk menenangkan Mama." Zen pun menjawab dengan berkata, "Ini sudah menjadi kewajiban aku, Ma, untuk melindungi keluarga ini." Di adegan selanjutnya terlihat Zen yang sedang mengendarai sebuah mobil. Kemudian tiba-tiba saja ia melihat kehadiran Naila yang menumpangi mobil di sampingnya. Kemudian Zen membuka kaca mobilnya dan memanggil-manggil nama Naila.
Sementara Naila sendiri tidak kenal Zain, karena pada saat ini Naila sedang amnesia. Karena takut, akhirnya Naila pun menyuruh Pak Supir untuk tancap gas. Sementara Zain sendiri merasa aneh, mengapa Naila malah menghindarinya. Di adegan selanjutnya terlihat Naila yang menelpon Arga. Naila meminta pendapat kepada Arga, karena di belakang mobilnya ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Apakah dirinya harus menemuinya atau tidak? Kemudian Arga meminta Naila untuk menghindari orang tersebut, karena bisa jadi orang itu adalah orang-orang yang membuat Naila tidak ingat apa-apa. Naila pun mengikuti saran dari Arga, dan kemudian Naila menutup teleponnya. Di saat Zain terus berusaha mengejar mobilnya Dinda, tiba-tiba saja seorang pengendara motor melintas, sehingga Zain pun terpaksa harus menghentikan laju mobilnya karena ingin menghindari sebuah kecelakaan. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mobil Zain pun bisa melaju kembali. Namun sayangnya ia kehilangan jejak dari Naila, sehingga ia gagal untuk bisa bertemu dengannya. Sementara Naila sendiri saat ini telah tiba di sebuah kafe. Naila pun turun dari taksinya sambil menggunakan kacamata dan juga topi. Wah guys, kira-kira mau ngapain ya Naila? Di adegan selanjutnya terlihat Zain yang menelpon Ibu Anggun atau Ibu Larasati. Zain berkata kepada Bu Anggun bahwasannya dirinya barusan telah bertemu dengan Naila. Mendengar penjelasan dari Zain, sontak saja Ibu Larasati pun terkejut. Kemudian Ibu Larasati meminta Zain untuk mengantarnya kepada Naila. Namun Zain kembali menjelaskan kepada Ibu Anggun bahwasannya ada yang aneh pada diri Naila, karena pada saat ia memanggil Naila, Naila tidak mengenalinya dan malah menghindarinya. Kemudian Ibu Anggun berkata kepada Zain bahwasannya nanti ia akan datang ke rumahnya, karena ada rahasia yang akan saya sampaikan sama kamu. Mendengar pernyataan dari Bu Anggun tentu saja membuat Zain menjadi bingung. Di adegan selanjutnya terlihat Naila yang sedang berada di dalam sebuah kafe. Kemudian Naila memberikan isyarat kepada Arga. Beberapa saat kemudian tibalah Ibu Rina dan juga Gilang di sebuah kafe. Kemudian Naila berpura-pura membaca buku agar penyamarannya tidak diketahui. Rupanya Ibu Rina dan juga Gilang telah mempunyai janji temu dengan Pak Arga. Kemudian Ibu Rina bertanya kepada Arga mengenai pokok pembahasan dari pertemuan ini. Kemudian Arga berkata kepada Ibu Rina bahwasannya dirinya akan menggantikan posisi ayahnya karena ayahnya saat ini sudah pensiun. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Ibu Rina merasa terkejut. Wah guys, kira-kira permasalahan apakah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Apakah Ibu Rina dan juga Gilang akan membuat sebuah kesepakatan dengan Arga? Dan apakah Arga akan menyetujuinya? Penasaran bukan? Makanya pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari sinetron Naluri Hati yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Dan apabila Mimin ada kata-kata yang salah dan ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.